Perhatikan dengan seksama perilaku budaya yang diusung oknum kelompok tertentu untuk menggusur prinsip kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah mendarah daging bagi orang bangsa Indonesia sesungguhnya. Kondisi awal keterbangunan nilai-nilai itu sudah didapatkan. Kondisi alam dan keadaan sekeliling. Bilang ke sini. Jangan lupa hecat. Mari kita lanjutkan membaca tanda-tanda. Di dalam kehidupan itu terdapat keterampilan menjaga perasaan orang. Ada kaitan dengan keterampilan memahami kesulitan orang lain dan memahami perasaan orang lain. Sangat penting dirasa-rasakan ada keterampilan memahami kesulitan dan perasaan orang lain. Itu berkaitan dengan sopan santun dan menjaga tutur kata. Ada untaian nilai-nilai kebaikan yang rangkai berangkai. Nilai kebaikan yang rangkai berangkai terekspresikan dalam perilaku budaya. Bagaikan tak dapat diuraikan satu persatu. Oleh karena menyangkut cara berpikir dan berperasaan, hal yang ditempa kewaspadaan bukan hanya bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi juga bagaimana membangun harmoni dengan alam. Sejalan dengan kondisi alam dan keadaan sekeliling, bukan hanya bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi juga membangun harmoni dengan alam. Dalam upaya mengenali diri ini, mohon digarisbawahi, bayangkanlah pula kira-kira di sisi lain bagaimana petualangan menjalani kehidupan di pengembaraan. Di sini tentu sangat berbeda. Ketika kelompok-kelompok menjalani kehidupan yang alami dengan akses terhadap sumber makanan mudah, dengan iklim sepanjang tahun memungkinkan bagi warga beraktivitas, dengan kemungkinan melakukan upaya-upaya mengumpulkan makanan ataupun bahan makanan untuk persediaan. Tidak ada prinsip persaingan dalam mempertahankan kehidupan. Tidak ada prinsip bersaing untuk bertahan hidup. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada prinsip bersaing untuk bertahan hidup. Semua sama-sama waspada dalam kebersamaan menghadapi ancaman dengan kepasrahan tetap bekerja dan bekerja. Di awal-awalnya, di dalam kesadaran dan pemahaman, siapapun bisa terlanda bencana. Apakah ingin mati saja? Apakah menjadi fatalis? Ternyata tidak. Ternyata di dalam puncak kewaspadaan, di dalam puncak semangat produktif, pilihannya adalah bekerja. 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 Bekerja dengan baik di antara larangan-larangan yang ditetapkan oleh para ahli dan tetua atau sesepuhnya. Bekerja dan bersyukur saat menuai hasil. Bekerja dan bersyukur saat memetik hasil dengan acara-acara yang diselenggarakan secara gotong royong. Perlu digarisbawahi, kepasrahan itu bermaknakan puncak kewaspadaan, puncak semangat produktif. Nilai-nilai alamiah yang terpetik dari kesadaran menjalani kehidupan di tanah yang subur namun rawan bencana. Di dalamnya bertebaran hal-hal kewajaran dan kebaikan. Ketika terjadi bencana alam, ada kelompok atau kelompok-kelompok yang terlanda ataupun terdampak. Kelompok-kelompok lain turun tangan membantunya.
yang punya persediaan makanan dikeluarkan untuk membantu korban. Tenaga, pikiran dikerahkan untuk membantu yang mengalami musibah bencana. Termasuk membangunkan kembali tempat tinggalnya. Yang lemah tidak ditinggal untuk melanjutkan kehidupan. Yang sakit tidak ditinggal untuk melanjutkan kehidupan. Yang lemah ditolong, yang sakit dirawat. Semua berbarengan melanjutkan kehidupan secara kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dan kekeluargaan. Begitu jelas tergambarkan perbedaan nilai-nilai orang desa hutan hujan tropis dengan orang pengembara di tanah yang sulit. Budaya apapun harus dihormati. Pertemuannya bisa saling menyerap dengan akulturasi. Persoalannya, ketika perilaku budaya tertentu ingin dipaksakan, menggusur yang lain, tentu harus disikapi. Ketahuilah, yang diusung-usung oknum Yaman itu dapat dianggap perilaku budaya orang pengembara rumpun individualisme materialisme. Sedangkan orang bangsa Indonesia sesungguhnya orang desa hutan-hujan tropis yang berpegang pada prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.